Nah, hari Jumat dan kita akan menantikan rilis data retail sales nanti malam. Dan kalau Anda ingat di bulan lalu ada beberapa skenario yang memang kita harus bisa melihat hal tersebut sebagai psikologis trading. Jadi kita tidak saja menganalisa berdasarkan teknikal atau bahkan fundamental. Yang harus Anda lakukan adalah terkait dengan psikologis. Jadi kalau seperti yang Anda lihat di pagi ini, dia mengalami penurunan tekanan sebelum nanti rilis data. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti mereka mungkin mengestimasi atau memperkirakan atau bahkan mengantisipasi lebih tepatnya terkait dengan rilis data yang ada. Kemudian kalau kita lihat lagi teknikalnya, kemarin di tanggal 13 Oktober dia terjadi kenaikan yang sangat signifikan, sangat besar. Jadi kalau misalkan kita lihat dia keluar dari zona sideways, kemudian pecah area resisten dengan long white candle, maka kita harapkan kali ini akan terjadi koreksi lebih dulu, dan koreksinya diperkirakan kita asumsikan sebagai wave keempat, kemudian nantinya barulah wave kelima yang berjalan. Nah, of course inilah yang mengakibatkan kenapa pagi ini saya menyarankan untuk Anda melakukan sell, dan ternyata seperti Anda lihat, harga sudah bergerak turun di 1792.40, persis di jam saya merekam video ini di jam 12.25 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita akan lihat dari potensi selanjutnya. Apakah nanti malam kita harus merubah strategi atau tidak? Yang jelas, kalau ternyata wave keempat terpenuhi dan sesuai dengan ekspektasi, terlepas dari market sudah mengantisipasi lebih dulu apa tidak dengan rilis data retail sales, maka seharusnya di teritori Fibonacci retracement 38.2%, ini adalah kemungkinan potensinya bisa saja mengalami rebound. Dan disitulah kita akan switch strategi kita menjadi area buy on dip. Nah, terkait dengan data retail sales sendiri, diekspektasikannya adalah terkait dengan pelemahan. Bulan lalu berada di area 1.8% untuk core retail sales, dan sekarang diperkirakan 0.5%. Berarti jelas dia diperkirakan melemah. Lalu kemudian yang kedua adalah retail salesnya sendiri, dari 0.7% bulan lalu diperkirakan melemah di angka minus 0.2%. Hal ini diperhitungkan terkait dengan penjualan mobil yang diperkirakan justru mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kalau kita mendapati retail sales-nya betul-betul anjlok atau katakanlah lemah, maka kita bisa mengharapkan apa yang terjadi di saat rilis data CPI kemarin itu kembali terjadi dan kita mendapatkan rebound. Dan berarti, boom, wave kelima segera meluncur dan kita dapatkan juga target dari inverse head and shoulder. So, wave kelima plus inverse head shoulder target sedang seharusnya bisa terjadi entah malam ini atau mungkin di hari Senin. Tapi semuanya juga tergantung dari apakah penurunan ini sesuai dengan ekspektasi atau justru jauh lebih dalam. Kalau lebih dalam, maka tetap Anda harus menggunakan risk management. Kita lihat technical view untuk kali ini, termasuk juga outlook dari DXY dan juga Treasury Yield yang saya harapkan dia mengalami rebound terlebih dulu. Secara technical itu adalah wajar. Technical view 15 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 15 Oktober 2021 jam 12.07 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan langsung lihat dari Treasury Yield yang sedikit demi sedikit sudah sesuai dengan arah ataupun perkiraan kita ya. Dia mengalami penurunan dan sekarang berarti harusnya dia ada sedikit rebound, dan itu bisa terlihat di sini ada area support di 1.509. Itu berarti di tanggal 6 Oktober 2021. Kemudian kondisi terkini dari bagian MACD ya, dia sudah berada di bawah zero lines. Kita tinggal lihat saja apakah dia masih tetap berlanjut apa tidak. Kalau ya, berarti kita bisa mengharapkan nantinya setelah spike sedikit lalu kemudian dia mengalami penurunan lanjutan gitu ya. Ini adalah targetnya, dimana kita sudah ukur kemarin dari ketinggian ini. Jadi kita masih akan melihat kalau misalkan dia idealnya, maka potensi targetnya akan mencapai teritori ini ya, kurang lebih di 1.383 atau mendekati area arsir merah ini adalah historical price ya. Jadi sebelumnya dia sempat terjadi sideways di bagian itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi daily-nya sendiri, dia berada di sisi ini teman-teman. Kemarin kita sudah perkirakan terkait tahapan-tahapannya, kemudian candlestick juga berwarna merah, tapi sayangnya dia ditutup dengan ada tail di atasnya. Walaupun itu rejection, tapi kemudian real bodinya berwarna merah, tapi juga ini ada kewaspadaan ya, karena setelah penurunan lalu kemudian bentuk candle seperti ini kecenderungannya memiliki potensi untuk reverse lebih dulu, atau kita sebut saja dengan rebound. Apakah rebound itu akan seterusnya atau tidak? Ya, kita tinggal lihat ini sebagai potensi sementara. Nah, kemudian kalau dari MACD-nya di daily chart, justru dia sedang berada di titik ini, sudah mulai cross ya. Kalau kemarin dia belum cross, sekarang dia sudah ada cross, kemudian histogram juga sudah berwarna merah. Kalau kita perhatikan lagi dari sisi DXY atau US dollar,
kemarin kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan terkait dengan pola penurunan lanjutan dari rising wedge, dan juga ini adalah terkait dengan bearish divergence, mirip dengan apa yang terjadi di treasury yield. Nah, kemudian dia turun. Nah, Anda bisa lihat di sini, dia tertahan di zona support atau mendekati zona support, kemudian rebound. Nah, reboundnya ini kita belum lihat ya. Apakah dia akan lanjut naik sampai teritori ini? Berarti kembali retest areal trendline, ya, trendline yang di atas yang sudah ditembus, berarti sekarang menjadi resisten, atau dia langsung kembali ke titik bottom. Ya, yang saya khawatirkan adalah dia sudah turun, nantinya di sini akan terpantul gitu ya. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya, dia juga sudah di bawah, dan ini agak meragukan ya, dengan kondisi katakanlah histogram sudah berwarna pudar, berarti kekuatan untuk penurunan agak sedikit berkurang. Tapi semuanya akan bisa berubah kalau ternyata data retail sales dirilis melemah ataupun di bawah ekspektasi. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, hal yang membuat saya merekomendasikan untuk melakukan sell di pagi hari adalah terkait dengan kondisi dolar yang ternyata kemarin ditutup dengan kondisi candle ini adalah hammer. Dan of course, pasca bearish engulfing harusnya ada bearish gitu ya, bearish candle, tapi ternyata ditutup dengan hammer, maka kemungkinan akan ada sedikit percikan ataupun pullback gitu, seperti itu. Technical view gold di tanggal 15 Oktober 2021 jam 12:12 waktu Indonesia bagian barat, high 1796.20 dan low 1793.50, running price 1793.60. Oke, saya coba lirik dulu di grafik H1. Tadi pagi kurang lebih saya berada di grafik ini ya, candlestick ini, dan dia memang sempat spike beberapa kali. Jadi 96.20 dua kali, ya berarti seharusnya sudah memasuki teritori sell kita ya. Tapi apakah terambil apa tidaknya, nah ini yang harus menjadi pembahasan kita. Nah, terkait dengan areal dari inverse head and shoulder, targetingnya kita kemarin sudah ukur ya, targetnya kurang lebih kalau kita ukur lagi di sini adalah ketinggian dari bagian head. Nah, ini kemudian kita tarik ke area yang sempat ditembusnya ya, pangkal ininya, penembusan. Ini persis dengan apa yang kita lihat kemarin dan sudah kita kupas. Nah, lalu kemudian kalaupun mengalami penurunan, saya tidak akan kaget karena memang itu yang diharapkan terkait dengan pullback lebih dulu. Of course, Anda lihat di sini setelah keluar dari posisi merayap ataupun sideways, dia long white candle, maka kita bisa mengukur terkait dengan hal tersebut adalah 50% dari real body yang ada di long white candle 13 Oktober. Dan saya udah hitung di situ adalah 1776.30, kurang lebih di situ ya. Dan kalau misalkan penurunan saat ini nantinya di malam hari katakanlah seperti itu, dia tidak lebih rendah dari 1776, maka Anda masih bisa untuk melakukan buy on dip. Jadi pagi ini memang skenario kita memang sengaja untuk mencari area sell karena memang ada area candlestick yang ditutup kemarin membentuk hanging man. Hanging man setelah bullish candle, of course ini akan menjadi perkara reversal ataupun correction. Nah, lagi pula kemarin kalau Anda perhatikan di sini dia terhenti di MA200 daily, yaitu di teritori 1795, dan bahkan dia ditutup di bawah teritori tersebut ya, atau lebih tepatnya pas di area MA200. Pagi ini dia dibuka dengan 1795.50, sedikit lebih rendah, dan of course dengan keadaan ini kita harus ambil ancang-ancang lebih dulu. Dengan demikian, kalau misalkan kita lihat dari inverse head and shoulder dan target 1814, kita anggap saja ini tertunda sementara waktu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari grafik H4-nya, Anda perhatikan di sini saya melihat potensi yang akan terjadi. Jadi sebetulnya kalau misalkan sebelumnya kita melihat 1, 2, 3 gitu ya, dan kita sedang mencari wave keempat, maka sekarang saatnya wave keempat tersebut untuk terbentuk. Dan of course, kita akan memperkirakan berapa besar atau berapa panjang. Nah, wave keempat secara aturan dari Elliott Wave Principle yaitu adalah 38% correction dari panjang wave ketiga. Kalau kemarin kita sudah lihat uraian yang sempat saya jelaskan terkait dengan complexity di Elliott Wave kali ini, wave kedua, ketiga, ya terutama dari 2 ke 3 yang agak sedikit semrawut atau sedikit kompleks, ini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C, ini adalah D, dan ini adalah E. Jadi finalnya wave ketiga sudah resmi terbentuk. Nah, oleh karenanya, maka yang saya hitung untuk panjang wave ketiga adalah pangkal utama atau berangkat dari awal atau ujung dari wave 2. Jadi wave 2 sampai ke wave 3. Nah, saya dapatkan 38.2% itu berada di 1779.30. Ya, let's say kalaupun misalkan nanti malam katakanlah sudah mulai penurunan sampai rilis data retail sales, berarti kita ancang-ancang di
38.2% ataupun 50%. Kalau kita basic rules-nya adalah terkait dengan Fibonacci retracement. Nah, tapi yang saya harapkan adalah 1779 tersebut bisa terjadi pantulan. Nah, kemudian kalau misalkan wave kelimanya bagaimana? Wave kelimanya kita harus tunggu sampai dia tembus kembali 1800. Nah, yang diharapkan sekarang adalah wave keempatnya tidak kompleks seperti apa yang terjadi di antara 2 ke 3 atau bahkan 1 ke 2. Nah, of course, ini juga akan kita sandingkan di grafik H1 yang ternyata kalau Anda perhatikan di sini, saya coba tarik Fibonacci retracement yang paling dekat saja dari area terendah 1757.70, itulah low yang kemarin terbentuk, dan high 1800.20 ya. Jadi ini adalah low di tanggal sekitar 2 hari yang lalu ya, di tanggal 13 Oktober. Nah, lalu kemudian puncaknya adalah ambil yang kemarin. Nah, ternyata bentuknya seperti ini, dan Fibonacci retracement 23.6% di 1790, 38.2% 1783. Kalau mengacu kepada grafik H4 kita berada di 38.2%, maka di grafik H1-nya mungkin kita harus baru waspada di 1783. Ternyata kalau kita lihat dari grafik H1, kita akan melihat potensinya. Saya mengharapkan terkait dengan head and shoulder. Ya, short, hot and shoulder. Bagaimana caranya? Ya, kalau misalkan dia turun, katakanlah tertahan di 1790, lalu kemudian nantinya dia rebound, maka rebound itu diharapkan tidak lebih tinggi dari 1795, berarti Anda boleh lakukan sell di area tersebut. Kemudian nantinya neckline akan berada di teritori ini. Ya, jadi saya anggap saja dia sudah terbentuk di 1790 sebagai swing low-nya, kemudian nanti diharapkan terpantau seperti itu, dan akhirnya dia membentuk areal head and shoulder. Nah, head and shoulder-nya kenapa dibilang pendek? Karena kalau kita lihat di grafik H1 tentunya jauh lebih pendek, dan nantinya akan terjadi di area ini. Berarti kurang lebih ada di 1778 atau 1779. Yang ternyata kalau kita beralih lagi ke grafik H4-nya itu mirip dengan area 38.2% yang ada di grafik H4. So, untuk hari ini atau pagi ini lebih tepatnya, saya tetap menyarankan Anda untuk tetap melakukan sell lebih dulu sampai setidaknya jelang rilis data atau after rilis data retail sales. Ingat bahwa skenario mungkin saja berubah saat setelah rilis data retail sales. Kita akan lihat apakah market discount atau memang ternyata nantinya data memang cenderung lemah. Sell on pullback 1796, 1798 masih oke. Lalu kemudian target pertama 1792.50, 1785 target keduanya. Berarti setelah itu Anda ancang-ancang di kisaran 1778, 1783 Anda berhenti dulu dan lihat lebih dulu terkait dengan retail sales. Kalau misalkan bagus, berarti kita skip lebih dulu, dan kita harapkan pantulan tersebut berada di area 38.2% ataupun 50% dari grafik K4 ya. Dan dengan demikian stop loss kita pasang lebih dulu 1804.00 in case ternyata dia langsung rebound dan langsung menuju kepada target wave kelima. So, nantinya apakah wave kelimanya akan kita langsung ambil di malam ini atau di hari Seninnya, itu semua tergantung dari penutupan atau closing candlestick hari ini. Saya berharap dia tidak tutup di bawah real body 50% long white candle di 1776. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.